Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru dalam musim kehidupan.
hati kami. Kami mau menyatakan sekali Yesus tetap Yesus. Karena kami percaya Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Tuhan, saat pagi hari kami serahkan ibadah pagi ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah kalau sebentar kami mau memuji Engkau, mau bersorak-sorak atas Engkau, biarlah sukacita surga turun atas kami dan kami boleh berlian di atas Engkau. Terpuji nama-Mu Yesus, kami ucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita boleh ada saat ini semua itu atas anugerah Tuhan. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, bahwa di dalam kelemahan kita kuasa Tuhan dinyatakan. Kita mau angkat satu pujian hati terbaik. Hanya yang baik saja yang ku terima, walau Tuhan
yang bertugas, Ibu Yuli dan Ibu Musa. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih di mana kami boleh menyembah Engkau, kami boleh bersorak-sorai memuji Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur di mana kami boleh merasakan kasih hadirat-Mu Tuhan melalui pujian penyembahan kami boleh merasakan lingkupan kasih-Mu. Dan saat ini Tuhan kami mau memberikan persembahan. Mari Engkau sucikan dan kuduskan sehingga melalui persembahan ini Tuhan boleh menjadi pelitaran buat pekerjaan-Mu di tempat ini. Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang memberi dan juga yang belum dapat memberi. Kami percaya dan yakin Tuhan berkat-Mu senantiasa melimpah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yang bertugas yang persilakan. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian, Aku Diberkati. Setiap persembahan yang Bapak Ibu berikan boleh dipakai untuk mulia nama Tuhan di tempat ini. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita naikkan pujian Ku Terhubung denganmu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukah ku melakukan yang Kau
kasih pada pagi hari ini Kau telah melayakkan kami untuk kami boleh Tuhan hadir di tempat ini. Kami percaya Kau sudah menyucikan dan memuduskan hati kami, mengampuni kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kiranya sebentar lagi kami akan mendengarkan akan kebenaran firman. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kami percaya dan kami yakin setiap kata yang keluar dari lidah bibirnya, kami percaya itu akan membawa hikmat buat kami semua yang mendengarkan. Dan untuk jemaat-Mu Tuhan di tempat ini, bila kami boleh duduk tenang Tuhan untuk mendengarkan akan kebenaran firman, sehingga firman-Mu ini boleh kami bawa pulang Tuhan dengan tidak sia-sia. Kami boleh memperoleh kekuatan baru hanya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu hadir di hati setiap kami dan di ruangan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Dan persilakan kembali. Tiba saatnya kita akan sama-sama diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Waktu dan tempat dan Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Tuhan. Masih tetap semangat? Ya, semuanya supaya di tempat ini semangat. Semangat mengalahkan. Ada yang menderita? Tuhan. Apa menderita itu ya? Bagi orang Kristen menderita itu bagian dari pikul salib. Jadi sebenarnya menderita bukan kita, tapi siapa? Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara Tuhan, mari langsung saja kita hari ini mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 1 sampai 17. Ayatnya panjang sekali. Ya, kita akan belajar pelan-pelan ayat ini. Kita tidak akan baca semuanya, nanti kita akan baca per bagian-bagian, akan saya jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Sudah? Ya. Ya, sebelum kita akan membaca, saya ucapkan selamat datang buat Bapak Nathanael dan keluarga. Saya tiba tempat ini, Bapak Ibu yang baru datang tempat ini, selamat datang. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan itu menjadi fokus kita hari ini. Amin. Kita akan membaca di dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 1 sampai 5 dulu. Judulnya bukan Mesir tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Bapak Ibu yang genap. 1, 2, 3. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Sebab sekalipun usaha-usaha Israel sudah ada di Soan, dan usaha-usahanya sudah sampai ke hati, sekaliannya akan mendapat malu, karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan, bahkan mengaibkan mereka. Amin. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Nanti akan kita lanjutkan di dalam ayat 17. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, renungan hari ini saya beri tema saat ketakutan membuat kita salah pilih.
masih ingat khotbah saya 2 minggu yang lalu? Ada yang ingat? Ada yang dibuat status, saya intip statusnya. Ayo apa? Iman. Betul, Mas ya dapat 5.000. Ya, kalau 2 minggu lalu saya menyampaikan tentang saat ketakutan mengalahkan iman. Kalau hari ini saya tidak tahu kenapa Tuhan ngomong apa. Saya dengan ayat yang sama tentang apa, pemberontakan. Jadi di ayat 1 celakalah anak-anak pemberontak. Waktu kemarin saya mau review sebentar bagaimana ketakutan itu mengalahkan iman dan ketakutan itu melahirkan apa? Pemberontakan. Jadi hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa orang yang takut itu membuat kita salah pilih. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pernahkah kita mengambil keputusan saat sedang takut? Kita mengambil keputusan saat sedang takut. Takut gagal, ya kan? Kalau kita menghadapi ini, jangan-jangan ini akhirnya dengan takut-takut, ya sudahlah, ya. Terus kita memilih jalan yang paling aman. Jadi karena takut gagal, kita memilih jalan yang aman. Kemudian kalau kita takut kehilangan, kita berusaha apa? Mempertahankan sesuatu dengan segala cara. Ya kan? Jadi kalau kita misalnya sekarang kan lagi rame pencurian kendaraan ya. Jadi bagaimana caranya supaya karena kita takut kehilangan kendaraan itu kita pertahankan, ya. Kemudian ketika takut menghadapi masa depan, kita mencari pegangan sebanyak mungkin. Jadi mungkin kita berpikir, waduh, saya bukan pegawai negeri atau pekerjaan saya tidak memberikan pensiun di hari tua. Jadi sudah mulai sekarang itu berusaha cari sesuatu yang nanti kalau sudah tua kita itu mengalami apa? Financial freedom, artinya bebas keuangan, artinya sudah tidak mikir besok makan apa, makan di mana, mau jalan-jalan pakai uangnya siapa, sudah tidak mikir. Jadi mumpung masih muda, kerja keras, ya, dari pagi sampai pagi, istirahatnya kapan? Ya, pokoknya yang penting lo perlu duit itu karena apa? Takut menghadapi masa depan. Jadi harus mencari pegangan sebanyak mungkin. Jadi kerja opo aja dilakoni sampai tidak memperhatikan apa? Kesehatannya. Padahal manusia itu perlu istirahat. Robot aja perlu istirahat, apalagi kita, ya. Nah, jadi ketakutan itu sering membuat kita memilih dengan tergesa-gesa. Jadi daripada ini ya sudahlah, ya. Jadi sebenarnya kita tuh tahu apa yang benar. Kita tahu apa yang memang cocok buat kita. Apa yang Tuhan mau kita sebenarnya sudah tahu, ya. Tapi karena takut, kita memilih apa yang aman bagi kita daripada repot, ya. Jadi kita mencari amannya saja. Nah, ini sama dengan hal yang terjadi pada bangsa Yehuda yang kita baca di pasal 30 ini. Jadi mereka itu sedang menghadapi ancaman yang besar dari bangsa Asyur. Dalam keadaan yang takut, mereka memilih mencari pertolongan kemana? Tadi dibaca di mana? Mencari pertolongan ke Mesir, ya. Jadi secara manusia, ya benar, ya, pilihannya masuk akal karena Mesir itu bangsa yang besar, ya, bangsa yang kuat, punya kekuatan militer yang hebat. Makanya bangsa Israel ketika menghadapi Asyur, dia pergi meminta pertolongan kepada
Mesir. Tetapi masalahnya adalah apa? Mereka mengambil keputusan tanpa meminta petunjuk daripada Tuhan. Mereka lebih percaya kepada kekuatan Mesir daripada pertolongan Tuhan. Jadi hari ini saya mau menyampaikan pada Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ketakutan itu membuat kita bisa salah pilih. Ya. Nah, kita mau melihat di latar belakang ayat ini. Kita masuk di bagian inti di ayat 1 sampai 5. Tuhan itu menyebut orang Yehuda sebagai anak-anak pemberontak. Mereka membuat rencana sendiri tanpa pimpinan dari Roh Allah. Mereka pergi ke Mesir untuk mencari perlindungan tanpa meminta petunjuk Tuhan. Pertolongan Mesir itu mendatangkan apa? Malu dan kekecewaan bagi mereka. Seberapa banyak dari kita seringkali kita tuh minta pertolongan dari orang manusia, tapi justru pertolongan yang dilakukan oleh manusia kepada kita itu membuat kita kecewa, malu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang kita pelajari di sini. Mengapa ketakutan seringkali membuat kita salah pilih? Yang pertama, ketakutan dapat membuat kita salah menentukan sumber pertolongan. Di ayat 1 dan 2, celakalah anak-anak pemberontak, demikian firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripada Tuhan, punya huruf besar di Tuhan, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung kepada Fir'aun, untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Jadi bangsa Yehuda itu berencana untuk meminta perlindungan kepada Mesir, tetapi Tuhan berkata bahwa mereka melakukannya bukan atas kehendak Tuhan. Perhatikan masalahnya Bapak Ibu. Mereka bukan tidak punya rencana, tetapi mereka justru terlalu cepat membuat rencana. Ya. Dan karena terlalu cepat, mereka tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Ini menjadi peringatan buat kita. Setiap kita pasti punya rencana, bukan? Baik rencana pendek maupun rencana jangka panjang. Apakah saudara sering setiap kali membuat rencana, apakah Anda sering bertanya, Tuhan, apa yang kau kehendaki dalam kehidupan saya? Bagaimana saya menyelesaikan ini? Atau bagaimana Tuhan saya menghadapi masalah ini? Jadi ketika saudara membuat rencana, ketika ada masalah datang, oh mungkin jalan keluarnya lewat sini, oh mungkin lewat sini, atau kita harus diam saja. Saudara, ketika kita menghadapi masalah, apa yang biasanya kita lakukan terlebih dahulu? Ayo, kalau saudara menghadapi masalah, apa yang kita lakukan? Saudara lakukan lebih dahulu, duduk atau pusing pikir, udah paling yo, atau panik, atau mengeluh, kok gini ya, aduh kok begini ya, orep, tak orep dipanggil. Saudara, atau kita langsung ingat seseorang, saya mau bisa menolong aku, ini pasti bisa nolong saya. Atau yang terakhir, saudara datang kepada
kepadaku. Pasti saudara datang pada Tuhan, benar ya? Amin, haleluya. Saudara, berarti mantep ini firman-Nya yang setiap minggu, setiap Rabu, Sabtu, pokoknya melok kesukaan Tuhan. Nomor satu siapa? Tuhan. Ketika ada masalah datang, jangan tergesa-gesa, jangan panik, ya, jangan datang pada manusia. Datanglah dulu kepada siapa? Tuhan. Jangan sampai kita membuat keputusan itu salah, ya. Jadi menentukan sumber pertolongan yang salah. Kita mengandalkan manusia, suami mengandalkan istri, istri mengandalkan suami, orang tua mengandalkan anak, anak mengandalkan orang tua. Saudara, hal itu dapat membuat kita salah menentukan pertolongan. Yang kedua, kita lihat di ayat 3 sampai ayat 7. Ya, tadi sudah dibaca. Saudara baca. Saudara, Yehuda itu melihat Mesir sebagai tempat perlindungan. Ya, jadi secara logika Asyur kuat, Yehuda kuat. Yehuda takut, Mesir kuat. Berarti kalau saya takut, itu pasti bisa menolong saya. Bapak Ibu Saudara, saudara pernah nggak pas dalam keadaan pepet terus datang kepada orang yang saudara anggap tanda kutip itu mampu menolong saudara, terus saudara datang, terus orangnya bilang, wah sepurane ya, aku guys nulung. Padahal saudara yakin dia bisa nolong. Pernah tidak? Pernah atau tidak? Saudara, bangsa Yehuda ini dia percaya, yakin bahwa Mesir sanggup menolong mereka. Masuk akal. Pasti bangsa Mesir pasti bisa menolong kami, katanya bangsa Yehuda. Ya. Karena Mesir kuat. Saya akan bacakan di ayat ke-6 dan ke-7. Ucapan ilahi tentang binatang-binatang di tanah Negev melalui suatu negeri yang penuh kesesakan dan kesempitan, tempat singa betina dan singa jantan mengaum, tempat ular beludak dan ular naga terbang. Mereka mengangkut harta kekayaan mereka di atas punggung keledai dan barang-barang perbendaharaan mereka di atas ponok unta, kepada suatu bangsa yang tidak dapat memberi faedah, yakni Mesir yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma. Sebab itu aku menamainya begini, Rahab yang dibuat menganggur. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, di sini kita belajar bahwa tidak semua pilihan yang terlihat aman adalah itu berasal dari Tuhan. Tidak semua pilihan yang baik itu berasal dari Tuhan. Ketakutan itu seringkali membuat kita itu berpikir bahwa yang penting saya aman, yang penting saya oke, yang penting saya bisa melaluinya. Bapak Ibu Saudara, padahal kalau kita tahu keamanan yang kita cari belum tentu membawa keselamatan yang sejati. Ya. Dalam kehidupan kita, Mesir itu bisa muncul dalam berbagai bentuk. Bisa jadi pekerjaan, bisa jadi anak, bisa jadi suami, bisa jadi saudara, bisa jadi yang lain yang kita anggap apa? Mampu, kuat. Ya. Kalau kita mengandalkan diri sendiri, mengandalkan uang,
mengandalkan relasi, jabatan, ya. Bahkan kalau kita mengandalkan manusia lebih daripada Tuhan, sekali lagi itu bukan sesuatu yang otomatis salah, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika semua itu mengambil Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau hati kita berpaut pada pekerjaan, jabatan, atau yang lain. Jadi ketakutan membuat sesuatu yang salah itu terlihat seperti pilihan yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang saudara jadikan tempat aman ketika Bapak Ibu Saudara mengalami takut? Itu Anda lihat, apakah ini benar atau salah? Ketika saudara menaruh harapan bahwa Tuhan itu tidak lebih besar daripada yang saya harapkan, manusia yang kita harapkan itu pasti bisa menolong. Hati-hati. Jadi ketakutan membuat sesuatu yang terlihat seperti pilihan benar. Ya. Seringkali kan kalau orang menolong kita, ya, sekali, 2 kali, kita pasti menganggap orang itu apa? Baik atau jahat? Pasti seringkali kan kita puji dia. Itu loh suka nolong aku. Itu loh, nek ada apa-apa langsung cep, anak bahasa anak sekarang. Ya. Seringkali kita itu berpikir bahwa ini lebih baik kelihatannya. Jadi ketakutan membuat sesuatu yang salah itu terlihat seperti pilihan yang benar. Yang selanjutnya ayat 9 sampai 11. Akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka berbohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan, yang mengatakan kepada tukang tilik jangan menilik, dan kepada pelihat janganlah lihat bagi kami hal-hal yang benar, tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Menyisilah dari jalan dan ambillah jalan lain. Janganlah susahi kami dengan yang Maha Kudus Allah Israel. Bapak Ibu Saudara, yang ayat ini menyebutkan bahwa bangsa Yehuda itu tidak hanya mengambil keputusan yang salah, tetapi mereka juga tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Mereka gak ingin mendengar suara Tuhan yang mengatakan bahwa mereka itu salah, mereka itu harus bertobat karena mereka itu memberontak. Diingatkan dia tidak suka. Ya. Bapak Ibu, ayat 9 sampai 11 ini saya disimpulkan bahwa ketakutan dapat membuat kita tidak mau mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu, seberapa banyak kalau kita berdoa, ya, kita minta Tuhan tunjukkanlah jalan atau jadilah kehendak-Mu. Ya, di dalam doa Bapa kami kan gitu kan, jadilah kehendak-Mu di bumi dan seperti di surga. Ya. Ketika kita berdoa seperti itu, ya, itu memang benar. Tetapi biasanya setelah amin, kita melakukan apa? Kehendak kita atau kehendak Tuhan. Seringkali kita lebih ke kehendak diri sendiri, ya kan? Jadi sepertinya kita dengar suara Tuhan ngomong gini,
Ketika kita melakukan sesuatu, oh iya, pilihanmu baik, kamu benar. Ya. Saudara, ketika kita mendengar suara Tuhan, ketika Tuhan berfirman, kalau kita benar-benar dengar firman Tuhan, ya, mau itu perkataan yang manis atau yang keras atau yang pahit sekalipun, kita harus terima. Ya, saudara, seringkali anak-anak Tuhan itu ya di sini tidak ada. Kalau dengar khotbah itu senengannya yang manis-manis, yang enak-enak. Saudara masih ini ya, generasi sekarang tidak bisa ada yang tahu yang bapak-bapak yang sudah itu, bapak saya, bapak gembala kita dulu, itu kalau khotbah suaranya buan terus ya, oras ya, enggak, masih ingat ya. Kalau ibu gembala kan masih ini ya, anak lucu nih, ada itunya meskipun kadang lucu tapi menusuk gitu ya. Tapi kalau Pak Gembala itu oras, bau panter, kasar bisa. Ya, nah, tapi ya Tuhan pakai sampai hari ini. Jadi Bapak Ibu masih ada di sini. Ya, saudara, seringkali orang itu gak mau dengar suara Tuhan, senengannya yang enak-enak. Kalau sudah tentang dosa, skip. Ya, saudara, kalau dengar khotbah di YouTube gitu ya, kalau itu wah, kamu akan diberkati, kamu sehat, dipulihkan keluargamu, pekerjaanmu, kamu ini. Oke, senang. Tapi kalau sudah perkara dosa, ya, skip langsung. Tidak. Saudara, kalau di gereja, kalau pas ada khotbah, ada tahu siapa saya, Pak Yono, Pak Endra atau Pak Babat. Pas saya teguran gitu, saudara pura-pura dengar apa? Saya dengar ya. Dengar tok ya. Oh bukan. Dengar dan bertobat dong, ya kan? Bapak Ibu, saudara, kalau kita dengar firman Tuhan, mau apapun itu untuk kita tuh menjadi semakin lebih baik. Bapak Ibu yang suka jamu, kalau minum jamu pahit, baik apa enggak? Sehat ya? Ya, orang luar pulau nggak tahu jamu pahit itu enak, meskipun pahit. Anak kecil suka? Enggak suka. Orang dewasa pasti suka. Bukan suka tapi mau. Makanya kalau orang dewasa rohaninya mau firman sekeras apapun dia terima. Tapi kalau masih anak-anak, meskipun umurnya tua, meskipun jadi Kristen bertahun-tahun, suka skip ya, dia nggak bertumbuh jadi orang dewasa yang sehat. Makanya Bapak Ibu dengar firman Tuhan itu, mendengar perkataan Tuhan itu membuat kita supaya tidak salah, ya, salah menentukan langkah, salah mengambil keputusan. Ya. Ketika Tuhan mengoreksi kita, hamba Tuhan mengoreksi kita, cepatlah bertobat. Seringkali itu kita ngomong, oh iya, tapi kan seringkali kita tuh ini loh Tuhan, harap saya itu begini, mau saya itu begini loh, ya. Kadang-kadang kalau kita habis doa, tanya sama Tuhan, terus kita tuh ngatur Tuhan. Padahal Tuhan ngomong bukan, kamu tuh kesana loh. Enggak Tuhan, lewat sini dulu, muter, menggok. Kan senengannya gitu ya. Kita tuh kalau urus itu gak ada tantangannya, gak seru. Ya. Makanya ketika kita mendengar firman Tuhan, kita lepas bertobat atau tidak, dilihat dari cara kita mengambil keputusan, mau ya atau tidak, bersedia atau tidak berjalan sesuai kehendak Tuhan. Jadi iman itu timbul dari apa? Mendengar apa? Firman Tuhan. Saudara, tadi pagi baca Alkitab, saya lupa tanya tadi. Baca? Masih percaya Yesus? Masih ya?
Jadi kalau kita itu iman kita bertumbuh itu karena mendengar firman, baca Alkitab, ikut ibadah, kita semakin iman kita semakin bertumbuh. Jadi ketika iman kita bertumbuh, kita bersedia dikoreksi sama Tuhan melalui firman-Nya. Jadi Tuhan itu sudah nawarkan. Di ayat 15 Bapak Ibu, ini sebenarnya ayat ini yang saya mau khotbahkan hari ini. Ayat 15, dan ini seringkali dikhotbahkan oleh Ibu Gembala kita almarhum. Ya, ayo kita baca bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Amin. Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu sudah nawarkan dengan bertobat dan tinggal terdiam, kamu akan diselamatkan. Bangsa Yehuda itu gak usah pergi ke Mesir, meskipun Asyur itu kuatnya seperti apa. Kamu diam bertobat, kamu tuh selamat. Kamu tenang percaya, kamu akan ada kekuatan. Ya, tapi kamu enggan itu apa? Bukan nggak mau loh ya, bukan nggak mampu, tapi males. Enggak. Kalau bahasa Jawa itu ya, kalau bahasa Indonesia malas. Malas itu ya. Nanti aja deh. Coba Bapak Ibu yang punya anak malas. Ayo ini. Masih tak sekolah. Ya, suka ya kan? Ya nanti. Tapi kamu enggan. Padahal Tuhan itu ngomong cuma apa? Bertobat, tinggal diam. Gak usah mencolot, gak usah lari ke sana, gak usah pakai apalah inilah gitu ya. Tuhan itu gak pernah ngomong jangan menghadapi masalah atau masalahmu itu gak nyata atau masalah itu alah biju-bijuan gak ada ya. Saudara, tetapi Tuhan memahami bahwa ketakutan tidak boleh menjadi dasar kita mengambil keputusan. Ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan akan berikan kepada kita kalau kita menjadi pribadi apa yang tenang dan kita diam berhenti sejenak untuk menunggu jawaban Tuhan. Saudara harus percaya dan meyakini bahwa Tuhan itu pegang kendali, bahwa Tuhan itu memberi kita kesempatan untuk boleh melihat jalan yang ditunjukkan kepadanya. Saudara, ini yang Tuhan tawarkan kepada kita. Mau nggak kita bertobat? Maukah kita diam? Setiap keputusan yang kita ambil jangan diambil dengan tergesa, tenang, diam. Saudara, ketika saudara berdoa, pernahkah Bapak Ibu berdoa itu diam, nggak ngomong? Dalam hati pun nggak ngomong. Enggak. Saudara diam artinya, saudara gini, kalau punya anak, misalnya salah, terus saudara ngomong, anaknya kan diam ya, tapi di otaknya ada apa? Ngapain ngomong lagi? Aku pasti begitu kan? Anak-anak, iya toh? Kalau kamu bantah pasti dibalik, marahin kan? Lebih baik apa? Diam. Tapi otakmu siapa? Saudara pernah nggak ketika saudara berdoa skip ngomong baik mulut maupun otak atau hati, supaya apa? Kita dengar dengan
segenap hati apa yang Tuhan mau bicarakan sama kita, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Seringkali kan kita kalau berdoa kan datang Tuhan, 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 berkati, tolong, berkati, tolong, itu aja kan. Mbok sekali-sekali tuh saudara dengar duduk diam, Tuhan hari ini saya mau dengar suara diam, tapi jangan tidur. Langsung bangun pagi, amin. Doanya 8 jam, saudara. Itu doa semalam suntuk. Bapak Ibu, dengar suara Tuhan, duduk diam. Meskipun saudara nanti tidak merasa apa-apa, nanti ketika saudara melakukan ada masalah, Tuhan ngomong itu. Bapak Ibu, ketika saya lagi tanya Tuhan, hari Minggu saya ngomong apa? Saya tuh lagi lembut-lembut apa itu baju gitu ya. Terus mata saya tuh lihat Alkitab di tempat tidur saya kan ada ini yang di atas itu, Alkitab saya di atas. Mata saya tuh mesti lihat Alkitab. Terus saya bilang nih, si Tuhan repot. Saya kurang mari, mas saya sudah selesai, ada lagi kerjaan. Nah, terus akhirnya saya lawan. Oke, stop. Saya bukan bisa lapin ya. Ketika saya buka, Tuhan kasih ayat ini. Terus saya baca, Tuhan ini maksudnya apa? Saya nggak dong, soalnya saya capek. Ketika saya diem, terus Tuhan ingatkan khotbah saya 2 minggu. Kok pondok ada pemberontakan? Saya nggak mau saudara memberontak gereja ini kan. Dalam hati saudara pernah memberontak sama Tuhan kan? Ketika saat ketakutan itu membuat kita menjadi orang yang memberontak. Kita takut anak kita masa depannya gimana, kita takut pekerjaan kita takut apa yang ini. Padahal ada hal yang belum kita alami, kita sudah takut, masih jauh di sana. Saudara ingat ya, ada ibu-ibu anaknya baru Juni masuk sekolah, Januari terus dipikir, oleh anak gua keterima ya opo nanti. Hello, saudara, takut yang belum dialami sudah takut. Bapak Ibu, mari hari ini dengan firman Tuhan tawarkan apa? Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Saudara, di ayat 16 sampai 17, saudara dibaca. Ini Yehuda, dia tidak mau dengarkan. Tuhan bilang apa? Tetapi kamu enggan. Ya saya katakan, tetapi kamu enggan. Akhirnya apa? Yehuda memilih jalannya sendiri. Ayat 16 dikatakan, kamu berkata bukan, kami mau naik kuda lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Mau melayu sak banter sak piro, kalah sama musuh kita, ya. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang terhadap ancaman 5 orang, kamu akan lari sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti pagi-pagi di atas bukit. Saudara, kalau kita pelihara ketakutan kita, seharusnya kalau cuma dikasih tahu cuma 1 orang, alah paling ikuari cili beden-beden, menakut-nakuti. Ya. Tapi bangsa Yehuda cuma kena ancaman 1 orang, dia lari pulang melangkang. Ya. Bapak Ibu, jangan sampai kita ditinggalkan seperti tonggak isyarat, ya, tonggak isyarat di atas gunung. Bapak Ibu yang biasa naik gunung, tonggak isyarat itu kalau di atas gunung itu ngapain di sana? Ijenan kan, sendirian di sana di atas gunung, kena angin, kena hujan. Ada yang perhatikan si pendaki di atas gunung? Oh lihat ini. Kayak foto, mari ditinggal, dikacani, ya enggak mungkin, ditemani, ya enggak mungkin.
kehidupan kita, kalau kita dihara ketakutan, saudara akan ditinggalkan. Meskipun saudara anggap orang menolong saudara itu lebih kuat, mampu, tetapi saudara akan ditinggal. Nah, Bapak Ibu, pelajaran apa yang kita pelajari dari kisah bangsa Yehuda itu? Saudara, yang pertama, jangan ngambil keputusan hanya karena takut. Jadi jangan mengambil keputusan karena takut. Takut diomong orang, takut takut gak punya sesuatu atau bagaimana, ya. Jangan kita membuat keputusan tergesa-gesa. Saudara harus berpikir dengan jernih. Saudara, ketika kita harus mengambil keputusan, sebelum mengambil keputusan, berhentilah sejenak dan berdoalah. Tanya Tuhan, Tuhan benar nggak? Tuhan, bolehkah saya ambil keputusan seperti ini? Apapun itu, tanya Tuhan. Ya. Saudara, kalau tanya Tuhan, saudara nggak perlu ritual khusus. Saudara sambil jalan, dalam hati aja ngomong, Tuhan benar nggak sih saya melakukan ini atau apa? Tanya Tuhan. Jangan sampai keputusan yang kita ambil karena ketakutan, dengan tergesa-gesa, itu membuat kita berdosa, membuat kita rugi, membuat kita akhirnya kecewa, ya. Jadi jangan mengambil keputusan hanya karena takut. Saudara, yang kedua adalah bedakan antara jalan yang mudah dan jalan Tuhan. Lewat kanan tuh enak, meskipun jalannya muter-muter. Seringkali kan kita gitu ya, daripada lewat. Saudara, Tuhan, jalan Tuhan itu dengan jalan kita berbeda. Kalau kita ikuti Tuhan, maka Tuhan akan tuntun kita sampai pada apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jadi jalan yang mudah itu belum tentu benar, ya. Jalan yang terlihat aman belum tentu itu jalan yang dikehendaki Tuhan, ya. Saudara, kalau lewat tol itu enak ya jalannya, ya. Tuhan, ya. Jadi kalau di tol itu enak, bebas hambatan, gak ada orang yang berang, jadi gak perlu hati-hati, lurus ya. Tapi saudara hati-hati, tahu-tahu mobilnya tidak terikut-ikut, nah yang terjadi apa? Kecelakaannya lebih parah di tol atau di pasar. Bapak Ibu, di pasar kan ruwet ya, di kanan itu kan ruwet. Tapi kan orang kan hati-hati ya, mau nyebrang, tunggu diberi dulu. Butuh apa? Kesabaran. Kalau saudara menunggu jawaban Tuhan nggak sabar, ya ditunggu saja. Nanti akibatnya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita tahu mana jalan Tuhan, jalan yang mudah, ya, kita mau akhirnya lihat kalau kita lewat jalannya Tuhan, ya mungkin harus butuh kesabaran. Kalau patah, saudara lewat tol, ya hati-hati saja. Yang ketiga adalah pelajaran yang kita ambil dalam kehidupan kita adalah jadikan Tuhan sebagai sumber keamanan yang utama. Jadi manusia bisa membantu kita, tetapi manusia bukan sumber keselamatan kita. Jadi kalau saya bilang, saudara punya teman atau saudara yang dianggap mampu, tapi itu meskipun sering membantu kita, tapi itu bukan sumber
Jadi pelajaran yang kita ambil adalah jangan mengambil keputusan besar hanya karena takut. Kemudian saudara harus bisa membedakan antara jalan yang mudah dan jalan yang terakhir. Jadikan Tuhan sumber keamanan dalam kehidupan kita. Saudara, saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Mungkin saudara pernah mendengar. Saudara bayangkan, ya, saya sebenarnya pengen naik gunung lagi, tapi tak kuat ya. Suatu ketika, saudara, kalau dalam sebuah perjalanan biasanya itu ke gunung gitu ya. Nah, ada dua pilihan, ya. Kalau kita tersesat, ada orang bilang gini, ayo saya tahu jalan kita, jalan yang benar, ya. Tapi orang yang tersesat itu dia pasti ngomong ini, enggak, saya punya jalan sendiri. Saudara bisa bayangkan, ya, ketika tersesat orang ngomong, Tutno, ikut saya tahu jalannya, jalan yang benar mana, tahu, ayo jalan. Tapi orang yang tersesat itu ngomong, enggak, saya sudah punya jalan sendiri. Kira-kira Bapak Ibu, yang sampai pada tujuan yang cepat siapa? Yang tahu jalan. Tapi yang nggak tahu jalan itu akhirnya kemana? Banyak sama. Saudara, masalahnya bukan dia nggak punya tujuan, tidak punya jalan, tetapi orang tersebut memilih jalan yang berdasarkan pikirannya sendiri dan ketakutannya, bukan berdasarkan orang yang tahu jalan yang benar. Makanya Bapak Ibu, para hamba Tuhan menyampaikan jalan yang benar. Yesus adalah jalan yang benar. Dia jalan kehidupan dan kebenaran. Saudara, makanya Yesus jadikan sumber pengharapan, pertolongan satu-satunya di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, saudara, apa yang membuat Bapak Ibu Saudara sering takut? Ketika takut, Bapak Ibu mencari pertolongan dari siapa? Dari pertolongan untuk mana? Mau ke Mesir? Atau saudara, di Yesaya pasal 30 ayat 1 sampai 17 mengajarkan kita bahwa ketakutan membuat kita salah memilih. Yehuda takut kepada Asur, dia pergi ke Mesir minta pertolongan. Tetapi justru yang diminta pertolongan memalukan, membuat malu dan kecewa. Tetapi Tuhan menawarkan jalan yang berbeda. Itu apa? Dalam tinggal tenang dan percaya terletak apa? Kekuatan. Jadi apa Mesir kita? Bapak Ibu Saudara, mari kita hari ini mengikuti jalannya. Jangan takut. Ketika saudara takut, berhentilah, diam, dan bertobat. Kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu dalam setiap langkah kehidupan kita, agar Tuhan menuntun kita kepada jalan yang Tuhan berikan dan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita bisa sampai pada tujuan itu dengan melalui jalan yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, dengan keterbatasan hamba-Mu untuk menyampaikan firman,
Mari Roh Kudus meteraikan di dalam kehidupan setiap kami. Kalau hari-hari ini kami masih mengalami ketakutan, mari Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami duduk diam, tenang, untuk mau mendengar apa yang menjadi mau Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan tuntun kami pada waktu yang Tuhan tetapkan. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai setiap langkah kehidupan kami, sampai apa yang Tuhan kehendaki terjadi pada setiap kehidupan kami, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih buat semua yang Tuhan sudah kerjakan dan Tuhan akan lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu kita diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih Bu Maria atas firman-Nya. Jalan kemenangan yang diberikan Tuhan, yaitu dengan bertobat. Kami syukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan berikan cara yang terbaik. Mari kita akan berdoa untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, Kau yang Allah yang agung, sudah pertolongan kami dan sudah memberkati kami. Tiba saatnya kami boleh belajar memberi, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan boleh banyak orang dimenangkan dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami mau persembahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati kami. Amin. Kita akan pujikan jalan hidup orang benar. Ya, Mas Heren sama Mas Mustafa. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga remang tengah hari. Apabila dia jatuh, dia lagi diangkat sampai terdekat. Sebab tangan Tuhan jua yang menolongku. Karena kembali sekali lagi. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga remang tengah hari. Apabila dia jatuh, dia lagi diangkat sampai terdekat. Sebab tangan Tuhan jua yang menolongku. Mengembangkan, dia kembali dan bangunkan. Dan membangunkan, dia kembali. Puji nama Tuhan, kita akan dengarkan pengumuman untuk kegiatan sepanjang minggu ini. Yang pertama ada ibadah kelompok Bogi dan Karangpuri di keluarga Bapak Hendra. Kemudian kelompok Pekarungan dan Kebun Agung di rumah Bapak
ada latihan WL dan musik jam 7 malam di gereja dan dilanjutkan dengan ibadah pujian dan penyembahan jam 8. Hari Sabtu ada doa saat pagi jam 10, kemudian ada ibadah pemuda remaja jam 7 malam di gereja. Bulan Minggu mengundang Bapak Ibu kembali untuk ibadah raya jam 8 pagi di tempat ini dan dilanjutkan sekolah minggu jam 9.30. Yang bertugas untuk minggu depan tanggal 16 Agustus, band pujian akan dilayani oleh Bu Maria, kemudian singernya Yoel dan Queen, kemudian LCD Andreas Yopi. Kolektan yang pertama dilayani Ibu Lina dan Bu Yanti, dan yang kedua Excel dan Andreas S. Penerima tamu minggu depan akan dilayani oleh keluarga Ibu Prapti dan doa syafaat oleh Bapak Jen. Umat tambahan? Ya, tanggal 16 diminta membawa sukarela ya? Oh, minggu depan. Minggu depan berarti tanggal? Ya 16. 16 ya, minggu depan. Maaf ya. Untuk salah komunikasi. Ya, jadi diharapkan sumbangsi dari Bapak Ibu Jemaat membawa 2 hadiah untuk lomba kemerdekaan. Ya, ada lomba apa saja? Ya, nanti disampaikan di grup WA. Ada bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak juga. Kemudian nanti setelah ibadah sekolah minggu selesai ada rapat pengurus. Ya, para pengurus dimohon tinggal sebentar. Baik, untuk mengakhiri saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kami memuji kebesaran. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pimpinan dan juga penyertaan-Mu di dalam ibadah ini. Dari awal, pertengahan hingga sampai saat ini Tuhan, kami mengucap syukur. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang meneguhkan kami, yang mengingatkan kami, yang menguatkan kami kembali Tuhan. Untuk kami semakin mengandalkan Engkau, kami tidak gegabah di dalam mengambil keputusan, ketakutan tidak menguasai kami Tuhan. Ajari kami untuk terus tetap tinggal tenang, menjadi pribadi yang senantiasa mengandalkan Engkau, karena kami tahu Tuhan, saat kami berserah penuh kepadamu Tuhan, Tuhan yang akan bertindak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur biarlah Engkau memberikan kekuatan, kemampuan untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat buat sesama kami. Memberkati untuk Ibu Maria yang Tuhan pakai saat ini, yang menjadi penyambung lidah-Mu. Engkau memberkati di dalam pelayanannya, Engkau memberkati di dalam pekerjaannya, bahkan keluarganya. Setiap pergumulannya Tuhan kami taruh di dalam tangan pengasihan-Mu. Bila Tuhan lebih lagi memakai hamba-Mu untuk menyatakan kasih kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu. Dan saat ini kami juga membawa untuk setiap kami jemaat-Mu Tuhan, keberadaan kami. Biarlah Engkau yang terus menolong dan memampukan kami. Engkau melihat setiap pergumulan hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau yang menguatkan kami di saat kami lemah. Engkau yang memulihkan dan menyembuhkan kami di saat kami mengalami kesakitan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kami tahu
tahu bahwa Engkau adalah satu-satunya penolong dan penghibur kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih kami mengucap syukur, dan kami juga berdoa untuk setiap program gereja yang sudah berjalan. Kami mengucap syukur, bahkan yang saat ini sedang direncanakan, Tuhan tolong sehingga semuanya apa yang dibuat Tuhan, semuanya sesuai dengan kehendak-Mu untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang terlayani. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau juga memberkati untuk setiap para pekerja gereja, setiap para pengurus. Biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan buat setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh terus tetap bergandengan tangan di dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih kami mengucap syukur, dan saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memberikan kedamaian, keamanan buat bangsa kami. Engkau juga menjamah untuk setiap para pemimpin kami Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Engkau juga memampukan setiap anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan, sehingga melalui keberadaan mereka Tuhan boleh pakai untuk mereka boleh menjadi saksi-Mu, sehingga bangsa ini dipulihkan Tuhan, merasakan kemenangan kedamaian yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur, dan kami juga bersyukur untuk setiap persekutuan yang ada. Kami tahu bahwa melalui persekutuan kami ini Tuhan, yang sudah ada ini Tuhan, itu boleh menguatkan iman kami, di mana kami boleh berkumpul, boleh bersama-sama memuji Engkau, boleh bersama-sama untuk belajar benar firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, di saat kami boleh bersekutu, di saat kami mencari Engkau lebih lagi Tuhan, di situ Tuhan kami boleh kuat di dalam melalui setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan untuk setiap seruan doa kami ini hanya di dalam nama-Mu Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari buka tangan, buka hatimu. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita mau menerima berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera, sukacita, kekuatan untuk mau duduk tenang, diam, bertobat, akan terletak kekuatan kita. Biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus turun menyertai kita dari hari ini sampai Tuhan itu datang kedua kali. Mari yang percaya sama-sama katakan, Bapa